Ke belakang. 2 kali, pelan-pelan. Kanan 2 kali. Ke kiri 2 kali. Putar tangannya. Janganlah ragu-ragu. Semangat. Ke kanan. Artikan cara mudah jalaninya. Rajin olahraga, niatlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup jadi olahraga, niatlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup jadi. Mencuci tangan dulu gitu kan sebelum makan, karena kotoran-kotoran mungkin ibu tidak bisa melihat kuman-kumannya atau nggak bisa dilihat gitu kuman-kumannya karena kan tangan itu kuman gitu. Nah makanya cuci tangan juga itu nggak asal digosok-gosok gitu. Kita ambil dulu nih cara cuci tangan yang baik dan benar. Coba diikuti. Nah, ambil dulu ceritanya nih Bu. Ambil dulu Sabun. Kalau nggak sabun yang biasa cair juga dituang. Nah, nih digosok-gosok nih. Digosok telapaknya digosok diputar. Coba ikuti. Baru kalau kuping Terus yang kedua tuh di sela-sela digosok. Gantian yang kirinya, yang kanannya. Nah, di sini digesek-gesek, digosok-gosok lagi. Lalu di punggung telapak tangannya digosok, di ujung kukunya juga harus diperhatiin, gantian kanan kirinya. Terus jempol, ibu jarinya juga digosok, kanan kirinya digosok. Yang terakhir putar-putar di telapaknya, gantian di kanannya. Setelah bergantian menusuk dan memberi lalu kaki jari yang terakhir gosok-gosok ujung jari selesai. Itu anak kecil. Ya. Panggil kali ya. Ya, sambil dipanggil ya, sambil biasa. pokok. Jadi kalau misalkan ibu-ibu mau makan gitu, kan ada isi piringku. Nah, di dalam isi piringku ada banyak nih ibu-ibu. Yang pertama kan ada makanan pokok. Nah, nasi, beras merah atau singkong, vitaminnya di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, makanan pokok ini kayak misalkan ibu-ibu kan pasti masaknya nasi di rumah ya. Terus buah-buahan juga ada pepaya. Terus sayur-sayuran juga kan udah mengandung serat. Itu kan serat kan bikin kenyang gitu. Di perut tuh udah cukup gitu. Nah, selanjutnya nih ada sayur-sayuran. Nah, ini kan ibu-ibu sering nih masak-masak atau beli-beli sayur gitu kan. Nah, sayur-sayur itu juga penting di tubuh kita kan. Ini setiap hari kalau makan Bu, ambil dulu sayurnya. Ini ambil piring nih, ambil sayurnya yang agak banyak, ambil lauknya. Lauknya boleh tempe nggak apa-apa, nggak selalu kalau nggak ada daging nggak apa-apa. Ada buahnya ambil, baru ngambil nasinya. Kenapa? Kalau kita ngambil nasi dulu nih banyak jadinya, nanti ngambil piringnya, ngambil sayurnya jadi sedikit karena udah penuh duluan. Nah, ambil dulu yang banyak sayurnya. Kenapa? Untuk nenek-nenek yang seperti ini harus banyak makan sayur biar serat itu maksudnya biar ibu ke belakang tuh pupnya enak. Ya, sekarang orang udah malas makan sayur. Kenapa?
karena anaknya belinya nggak dibeli sayur. Namanya nenek-nenek ya, ingatkan aja Bu. Nah, mata mantunya siapapun ya Bu, dulu kita yang marah sama anak kita. Kalau sekarang anak kita yang marah sama kita, bener nggak Bu? Sedih nggak? Sedih. Iya, banyak yang nangis nenek-nenek. Kenapa? Ya, kenapa Bu? Iya, dimarahin. Benar, banyak yang nangis Bu. Mana tahu ada anak yang ngasih 10.000 simpan. Punya cucu, jangan dikasih ke cucu semua. Iya kan? Perlu, mana tahu ibu kan pengen pusing kepala, nggak ada uang untuk beli paracetamol, obat gitu ya. Ke puskesmas nggak ada yang nganterin. Jadi ibu-ibu, kalau kita sudah tua seperti ini, semakin tua semakin sedih, semakin banyak masalah. Harapan kami sebagai petugas puskesmas ya Bu, tetap semangat ya, jangan putus asa, jangan sedih, jangan stres. Doain aja anak-anaknya biar baik sama bapak ibu, ya kan? Gak anaknya cucunya, gak cucunya, ada aja dikirim sama Tuhan sama Allah yang baik hati sama bapak ibu. Makanya yang baik bertetangga, rajin-rajinlah bapak ibu. Kalau ada pengajian itu semua kan teman, ya nggak, benar nggak? Jangan ngegosip, udah nggak waktunya, udah tua. Banyaklah kita itu berdoa, banyak kita beramal. Beramal nggak harus ngasih uang Bu. Ngasih apa coba? Ngasih waktu, ngasih senyum, itu amal ya nggak? Kan ingetin teman, itu juga sudah amal ibadah kita. Wah, ibu-ibu ini yang sudah tua-tua begini nih harus happy. Jaga cucu juga kita udah happy. Nyikat kamar mandi kita juga kalau kita senang itu namanya happy, ya kan? Usah minder, nggak apa-apa. Orang dan nenek-nenek mau kemana sih? Ya kan? Kalau dikasih orang jilbab, kalau dikasih orang baju, alhamdulillah, bersyukur. Apapun itu, yang penting di masa usia sisa hidup saya ini, saya harus banyak-banyak doa, saya harus banyak-banyak baik sama orang, tidak boleh iri dengki, tidak boleh benci ya Bu. Biar apa? Biar ibu itu pleng hatinya, biar ibu itu nyenyak hidupnya. Kan juga sama, ibu pasti ikut anak, ikut mantu, baik itu mantu dari perempuan, baik itu mantu dari laki-laki. Sekarang karena kita udah tua, nggak mungkin kita sendiri. Kalaupun ada sendiri di rumah, hati-hati ya Bu jalannya, jangan kepleset.
punya penyakit gula juga, badan juga pegel-pegel. Jadi minum apa nih Bu? Kalau belum ke dokter, lebih baik Ibu minum vitamin. Kalau vitamin nggak ada, itu tadi rebus jahe. Kan orang Jawa zaman dulu nih nenek-nenek paling pinter nih, ya kan? Di dapur itu ada jahe, ada lagi apa tuh? Serai, salam, itu aja dulu rebus. Sirih itu manfaatnya banyak, biar giginya tidak goyang, biar gak bau napasnya, apalagi gatal-gatal di daerah selangkangan, keputihan. Tuh, itu namanya obat yang manjur, obat herbal yang gak beli. Nih kayak ibu ini nih di rumah nih, jangan lupa senam. Nih di rumah nih, nih senam di rumah ya nenek nih, ya nih senam nenek ya. Boleh duduk boleh, ikutin saya ya. Boleh duduk boleh. Ke atas tangannya, kibas-kibas yang rileks. Hitung sampai maunya berapa? 5 kali. Saya tanya nenek-nenek nih, ibu sayang nih. Kalau saya kan bisa 10 kali. Kalau ibu kita buat 5 apa 10 apa 8? 8. Hitung tapi suaranya keluar ya. 1, 2, 3. Hilangkan panci-panci. 5, 6, 7, 8. Kan dulu tangannya. Ya, nih ininya nih tepuk 8 lagi. 1, 2, 3, 4 nih. Balik tangannya. 1, 2, 3, 4. Dan di sini nih, di sini. 1. Lakonin di rumah. 2, jangan malas. Suaranya. Nantinya yang buat senam, yang buat penyuluhan itu harus kader. Yang kita kalau kita dari puskesmas tuh kayak periksa itu darah, ya kan? Apalagi Bu, kalau saburen itu gula darah, kolesterol, itu yang ngerjain tuh puskesmas. Tetapi kalau nggak ada petugas puskesmas, posyandu lansia tutup dong? Enggak, harus jalan. Karena ini untuk masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat. Jadi jangan gini, waduh petugas dari puskesmas gak ada yang datang.